Shalom, Bapak Ibu, Saudara sekalian, puji Tuhan. Sore hari ini kita masih diberi kesempatan untuk kita boleh beribadah kembali dalam ibadah pendalaman Alkitab. Mari kita siapkan hati kita bersama-sama untuk kita boleh menerima berkat dari Tuhan pada sore hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat berkat-Mu atas setiap kami, buat kasih setia-Mu buat setiap kami. Kau sungguh baik buat setiap kami Tuhan, sehingga kami boleh ada dalam keadaan yang sehat, kami boleh ada dalam keadaan yang luar biasa Tuhan. Dan biar sore hari ini Engkau hadir dalam ibadah kami, Engkau beracara, Engkau melawat setiap kami umat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, amin. Mari kita memuji Dia, kita angkat satu pujian, Tuhan hadir, haleluya. Hadiratnya dengan hati bersyukur, masuk gerbangnya dengan pujian, bermazmurlah bagi Dia, nyanyikan nyanyian baru, bersuka cita sekarang menyembah Dia. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur, masuk gerbangnya dengan pujian, bermazmurlah bagi Dia, nyanyikan nyanyian baru, bersuka cita sekarang, tinggikan Dia. Saat hati bersyukur dan jiwa pun bersuka, hadirat Allah nyata dalam pujian. Saat kami menyembah dan tangan pun terangkat, Tuhan hadir dalam pujian umat-Nya. Hadiratnya dengan hati bersyukur, masuk gerbangnya dengan pujian, bermazmurlah bagi Dia, nyanyikan nyanyian baru, bersuka cita sekarang menyembah Dia. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur, masuk gerbangnya dengan pujian, bermazmurlah bagi Dia, nyanyikan nyanyian baru, bersuka cita sekarang, tinggikan Dia. Saat hati bersyukur dan jiwa pun bersuka, hadirat Allah nyata dalam pujian. Saat kami menyembah dan tangan pun terangkat, Tuhan hadir dalam pujian umat-Nya. Saat hati bersyukur dan jiwa pun bersuka, hadirat Allah nyata dalam pujian. Saat kami menyembah dan tangan pun terangkat, Tuhan hadir dalam pujian umat-Nya. Saat hati bersyukur dan jiwa pun bersuka, hadirat Allah nyata dalam pujian. Saat kami menyembah dan tangan pun terangkat, Tuhan hadir dalam pujian umat-Nya. Sekali lagi, saat hati bersyukur
dan jiwa pun bersuka. Hadirat Allah nyata dalam pujian saat kami menyembah dan tangan pun terangkat. Tuhan hadir dalam pujian umatnya. Tuhan hadir dalam pujian umatnya. Tuhan hadir dalam pujian umatnya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu. Sore hari ini kami mau meninggikan Engkau. Kami mau memuji Engkau. Kami mau menyembah Engkau Tuhan. Dan biar nama-Mu ditinggikan di tempat ini. Haleluya. Haleluya. Yesus, Engkau baik bagi kami. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Haleluya. Oh, Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima
semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Semua kemuliaan dan keagungan tertuju padamu, Tuhan dan Rajaku. Segenap jiwa dan nafasku menyembah Yesus yang hidup. Semua kemuliaan dan keagungan tertuju padamu, Tuhan dan Rajaku. Segenap jiwa dan nafasku menyembah Yesus yang hidup. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Haleluya. Bapa di sorga, kami bersyukur rencana-Mu begitu indah. Kami percaya Tuhan, Engkau sudah tata dengan baik satu persatu rencana-Mu yang agung, yang mulia, yang tinggi, supaya kami boleh diundang untuk masuk dalam rencana-Mu yang agung itu Tuhan. Dan Kau berkata, sungguh rahasia ibadah itu sangat besar, sangat besar. Dan melalui ibadah inilah kami dibukakan mata rohani kami untuk melihat rencana-Mu itu. Terima kasih Engkau kunjungi tiap anak-anak-Mu yang sekarang sedang menghadap layar kaca, supaya mereka dikuasai oleh Roh-Mu Tuhan, dicengkeram oleh Roh-Mu, arahkan pandangan mereka hanya kepada Tuhan. Terima kasih, urapi kami sekalian,
Berfirmanlah dan kami siap mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus, semua kita yang percaya berkata bersama, amin. Selamat berjumpa kembali di dalam Tuhan Yesus Kristus yang begitu mengasihi kita, saudaraku. Rupanya Allah itu bukan sembarangan menerima orang-orang yang nanti menghuni kerajaan sorga. Dia seleksi dengan ketat, dengan baik. Apakah mereka ini layak untuk masuk? Sebab kalau tidak, bahaya. Ya, nanti di sorga terjadi pemberontakan kembali. Allah tidak ingin. Allah ingin supaya orang yang sudah betul-betul masuk dalam kerajaannya benar-benar bisa tunduk kepada otoritasnya. Benar-benar berpaut, sangat berpaut dengan Tuhan. Karena itu dia pilih orang-orang. Dan saya melihat modul cara Allah memilih itu kelihatannya sama. Bagaimana dia menyaring supaya orang itu tidak berfokus kepada kekuatannya, tapi berfokus pada kualitas. Kualitas apa, Sku? Kualitas hubungan dengan Allah. Jadi Allah itu menilai, Sku, apakah kita punya kualitas hubungan yang baik dengan Tuhan. Ya, saudara, Daud, nanti kita kasih contoh serupa dengan yang dialami juga oleh Yakob. Daud, Suku, berkata dalam Kisah Rasul 2 ayat 25, mengatakan begini, ya. Sebab Daud berkata tentang dia, aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena ia berdiri di sebelah kananku, aku tidak goyah. Wow, Daud ini terus mengalami, pengejaran daripada mertuanya mau dibunuh berulang-ulang. Kalau sudah melihat 21 kali usaha pembunuhan terhadap Daud, bayangin, ya, penguasa top di Israel saat itu. Kadang-kadang dikerahkan 300 pasukan elit untuk mengejar satu orang. Kenapa, Karena Daud ini memang sudah ditetapkan Tuhan menjadi penggantinya. Jadi, ada satu kemarahan daripada Saul, ingin membunuh, membinasakan. Dan di dalam problem itulah Daud berkata seperti ini, aku senantiasa memandang kepada Tuhan. Kalau aku tidak memandang kepada Tuhan, aku nggak sanggup, ya, menghadapi. Nah, kita melihat pada saat seseorang dalam keadaan tertekan, maka pandangannya itu akan menentukan tindakan-tindakan yang berikutnya. Karena itu krusial, ya, kalau saudara sedang diproses, lalu sudah mengalami suatu kondisi yang tertekan. Nah, itulah saat kita mesti hati-hati. Anda ini lalu condong kemana begitu? Biasanya kalau kita lagi dalam kekurangan, kemiskinan, pikiran kita mungkin temanku yang punya duit, keluargaku. Nah, jadi itulah saat-saat di mana Tuhan ingin tahu kepada siapa engkau berharap. Hal ini juga dialami oleh Yakub. Ya, saat diperintahkan pulang ke negeri nenek moyangnya, dia tahu kalau pulang berarti bertemu dengan kakaknya Esau yang sesumbar akan membunuh. Ya, namun Yakub dia tahu ini Allah yang memanggil dan dia ingat akan janji Tuhan. Awalnya di Betel, bagaimana dia mimpi malaikat naik turun
Dan Tuhan berkata, aku akan menyertai kamu kembali. Jadi Yakub ini ingat janji Tuhan. Karena itu dia menuruti perintah Tuhan walaupun dia tahu dia akan menghadapi musuh yang akan membunuhnya. Dan dalam kitab Kejadian dikatakan ia melanjutkan perjalanannya, lalu dilihat 2 pasukan malaikat. Waktu dia melihat itu pasti hatinya mantap. Aduh, Tuhan menyertai. Namun, saudaraku, silih berganti ya, begitulah. Saudaraku. Ini fakta hidup. Saudaraku. Kita juga mengalami hal yang sama. Kadang-kadang iman kita naik, kadang-kadang lalu ada problem lagi, iman kita mulai, ya karena melihat. Jadi saat utusan itu sudah mendekati, saudaraku, pertemuan itu dia utus lebih dulu orang-orangnya. Dan orang-orangnya kembali berkata, Esau sedang di jalan menemui dengan 400 orang. Wow. Alkitab mengatakan, maka sangat ketakutanlah dia. Bukankah ini fakta hidup? Saya juga mengalami semacam itu ya. Ada ini, ada itu. Lalu mulai timbul suara hati, ada yang menakutkan, ya. Dan hal itu memang Tuhan izinkan untuk menilai apakah dalam keadaan yang terjepit itu, dalam ketakutan itu, engkau masih punya harapan bersandar pada Tuhan. Dan itu dialami oleh semua kita dalam proses pemurnian. Nah seperti itu, maka Daud juga begitu. Begitu pertama kali dia mau dibunuh, ya dalam makan perjamuan, ya karena harus kumpul setiap bulan baru, lalu Saul dia lemparkan lembing, dan dia lari, ya. Nah waktu itu, setelah itu Daud pergi kemana? Gua Adulam. Dan begitu dia pergi ke Gua Adulam, keluarganya yang juga dalam bahaya. Karena zaman dulu, kalau ada rival begitu, maka keluarga dari rival ini bisa dibunuh semuanya. Dan keluarganya mulai datang, dan termasuk orang-orang yang banyak hutang, yang ada problem dengan negara, ya, dan dikatakan orang-orang miskin yang tertekan mulai kumpul 400. Wah, Daud mendapat tambahan 400 tadi sendiri, sekarang 400. Nah, itu memberi sedikit ketenangan. Aduh, punya anak buah, walaupun kecil, tapi itu memberikan sedikit ketenangan. Sedikit. Tapi takutnya lebih besar. Dia mulai pikir, aduh, 400 orang melawan tentara elitnya dari Saul 3.000. Apa artinya? Mulai pikir otak ini berjalan. Akal berbicara. Nah, bukankah sering begitu sih? Di dalam keadaan kita kejepit, ya, akal kita ini mulai bicara. Lalu Daud ingat, kamu ini kan keturunan dari Rut, seorang Moab. Jadi kamu punya darah Moab. Apakah kamu tidak lari ke sana? Dia renungkan, wah, kalau saya keluar negeri, pasti Saul tidak mungkin akan mengejar. Karena itu dia lari ke Moab. Ya. Karena dia tahu dia ini keturunan yang punya darah Moab. Nah ini akal bicara, bukankah begitu?
Kalau kita dalam problem, ya biasanya siapa yang punya hubungan darah? Nah, di situ kita minta tolong. Dan termasuk Daud ini, inilah beberapa yang terjadi di duniaku. Roh sukuisme. Kalau sudah ada masalah, biasanya sukuisme bicara. Bukankah itu fakta? Ya. Jadi sukuisme ini lalu merasa itulah tempat perlindungan. Menjadi sandaran hidup. Dan waktu Daud pergi ke Moab, Tuhan tahu, wah ini kamu salah ini. Pikiranmu berpikir berlindung kepada ya sukumu, bangsamu, kamu kembali. Maka Tuhan kirim nabi, Daud, kamu disuruh Tuhan kembali ke tanah Yehuda. Wah, Daud mesti nurut. Nah ini baiknya Daud. Dia nurut ke tanah Yehuda dan dia tahu, dia adalah orang pilihan Tuhan. Mulai dia pikir, iya ya, saya kan dipilih Tuhan. Dan Tuhan sudah menetapkan saya jadi raja. Mestinya ya pasti jadi raja. Kenapa saya khawatir? Karena itu dia pulang. Ya, dengan keyakinan janji Tuhan. Ingat, kalau ada gangguan, coba kembali kepada janji Tuhan. Kalau orang zaman sekarang kembali ke laptop gitu. Yuk kita kembali back to the Bible. Apa kata Tuhan? Ini terjadi dengan hidup saya. Waktu saya mulai menyerahkan diri dan mulai menghambakan diri menjadi pengerja seorang pendeta. Biasanya saya dijemput mobil dari perusahaan Amerika pakai dasi harus ya dijemput, pulang diantar. Sekarang setelah saya ikut menyerahkan diri, saya jadi pekerja gereja. Lalu Bapak Pendeta memberi saya apa sih? Sepeda. Sepedanya dia yang tinggi. Wah bagus memang, tapi sudah bekas. Ya, tinggi, buatan Belanda. Dan saya dikasih sepeda dan saya jalan keliling seringkali kunjungi jiwa-jiwa di gereja yang diserahkan pada saya hanya 15 orang gereja itu. Saya kunjungi ya naik sepeda di Jakarta. Ini saya jarang cerita. Sekarang ini banyak orang kalau sudah naik sepeda aja nggak mau. Ibu Gembala dulu sampai memberikan 10 sepeda untuk mahasiswa ya dari sekolah Alkitab. Ya pakai sebentar, setelah itu tidak. Sekarang memang orang naik sepeda untuk kesehatan. Tapi kalau dulu bukan untuk kesehatan. Untuk cari jiwa. Ya. Dan saya sering kali naik sepeda. Ya dari Senen ke Pasar Baru. Itu naik sepeda biasa. Ya. Nah. Mazmur 63 memberikan keterangan tentang posisi Daud setelah dia pulang dari Moab. Bangkitlah jiwa kepahlawanannya. Dia lalu berpikir, saya mesti menolong. Kalau saya ingin mendapat orang-orang lagi, saya mesti menolong mereka dalam kesukaran. Ingat ini ya. Jadi bagi pelayan-pelayan Tuhan, istimewa gembala, hamba-hamba Tuhan, kalau Anda ingin supaya ada pengikut yang lebih banyak, engkau belajar menolong orang dalam kesulitan. Itu cara terbaik. Dan benar
Daud ini menolong orang-orang Kehilah saat itu yang diserang oleh orang Filistin. Dan dia menang. Ya. Nah, oleh karena dia menang, orang-orang Kehilah ini mulai tertarik hatinya kepada Daud. Lalu mulailah bertambah. Tambah 200 orang. Dari 400 menjadi 600. Wah, lebih tenang lagi, betul enggak? Nah, tapi Tuhan tidak ingin, Daud ini bersandar kepada pertambahan pengikut. Apalagi pikirannya masih terus terganggu dengan Saul yang mau membunuh, Saul yang mau membunuh. Oh, Tuhan tidak mau. Daud punya pikiran Saul mau membunuh. Kan ada janji dia ditetapkan menjadi raja. Enggak mungkin lah, betul enggak? Kalau Tuhan sudah tetapkan, itu enggak mungkin mati, enggak mungkin. Karena itu nubuat, pasti digenapi Tuhan. Karena itu Tuhan ingin Daud ini punya mata yang memandang kepada Tuhan sebagai sumber pertolongan. Bukan kepada kondisi, bukan kepada pertambahan pengikut. No. Tapi lihat Tuhan. Ya. 1 Samuel 23 ayat 14 sampai 16. Ini pengalaman supaya Daud ngerti bahwa di dalam kesulitannya Tuhan itu melakukan providensia. Yang dia tidak mengerti, kok bisa ya? Kok bisa terjadi? Nah, seperti itulah Tuhan itu mau melakukan sesuatu yang di luar akal. Mari dibacakan 1 Samuel 23 ayat 14 sampai 16. Maka Daud tinggal di padang gurun, di tempat perlindungan. Ia tinggal di pegunungan, di padang gurun Sif. Dan selama waktu itu Saul mencari dia, tetapi Allah tidak menyerahkan dia ke dalam tangannya. Dan Daud melihat bahwa Saul telah keluar dengan maksud mencabut nyawanya. Ketika Daud ada di padang gurun Sif, di Koresa, maka bersiaplah Yonatan anak Saul lalu pergi kepada Daud di Koresa. Ia menguatkan kepercayaan Daud kepada Allah. Iya, begitu dia pulang, dia perlu bersembunyi, di mana? Di pegunungan. Dan dikatakan di padang gurun Sif. 2 kali dikatakan, di padang gurun Sif. Tapi perhatikan, ini yang tidak dimengerti oleh Daud. Allah tidak menyerahkan dia ke dalam tangan Saul. Bukankah ini providensia Allah? Yang seringkali kita tidak mengerti bahwa di luar pengertian kita, providensia tetap berjalan. Kalau Allah sudah berjanji, providensia tetap berjalan. Ya, inilah yang harus menghibur kita. Ingat, Allahmu berkata apa? Aku akan menyertai kamu hingga kesudahan alam. Jadi kalau belum finish tugas kita, gak mungkinlah kita mati. Karena itu dengan adanya pandemi ini, jangan kita punya roh ketakutan begitu rupa. Seolah-olah, waduh, mati aku. Jangan. Saya sudah melihat fakta, banyak teman-teman saya, suami istri, suaminya kena COVID berat, istrinya yang sama-sama sekamar, nggak apa-apa. Ya, ini fakta. Ayat 15 kata, dan Daud melihat bahwa Saul telah keluar. Ini sudah saya ganti. Bahasa Indonesia berkata, dan Daud takut karena Saul telah keluar. Mestinya Daud melihat bahwa Saul telah keluar. Nah, ini yang bahaya apa? Penglihatan jasmani. Apa yang kita lihat
bisa mempengaruhi diri kita. Kita diajar untuk melihat Tuhan. Tapi mata jasmani ini bisa menggoda kita. Loh, ini faktanya begini nih. Ya, saya masih ingat benar, saya sebagai ketua, karena saya kumpulkan pendeta-pendeta di kota ini, bersama-sama mengadakan KKR yang besar, ya, di gedung yang sekarang dipakai Matahari itu, ya, untuk KKR Bapak Pendeta Ronitan dari Singapura. Dan hampir semua biaya saya keluarkan, begitu banyak. Karena zaman itu belum ada sound system baik, anggota kita ada seorang lulusan bagus untuk sound system. Dia berkata, Pak Bekti, saya bisa ngatasi gaung. Karena gedung GOR itu, gaungnya bukan main. Saya bisa. Tapi belikan loudspeaker 100 biji. Kecil-kecil. Saya berusaha. Saya belikan loudspeaker kecil-kecil. Dan diatur. Bisa diatasi. Ya, saudara. Dan itu saya perlu, ya, minta tolong tentu. Saya ke Jakarta, beli loudspeaker kecil-kecil untuk KKR itu. Dan di tengah KKR itu saya kena sakit. Darah HB saya turun terus. Ya, lalu ada intimidasi dari keluarga yang waktu itu kami tolong supaya ya berhala-berhalanya dihabiskan begitu. Tapi keluarganya marah. Waduh, istri saya ditelepon malam-malam tiap ada kering gitu. Wah, blooding, kering, blooding. Ya begitulah. Dan HB saya terus menurun. Faces saya hitam. Tapi saya harus memimpin. Saat itu terjadi banyak mujizat. Ya. Saya lihat di sini Daud melihat. Nah ini mata kita ini sering kali mengganggu. Ketika Daud ada di padang gurun Sif, Tuhan bikin satu kejutan. Yonatan bisa datang. Loh, siapa yang menyuruh? Kau bisa ketemu? Ini di hutan, ya. Kau bisa ketemu? Nah itu caranya Tuhan. Ia menguatkan kepercayaannya kepada Daud. Lihat, cara Tuhan macam-macam. Jadi kita lihat, Daud mengarahkan pandangannya pada Saul. Maka Daud melihat Saul telah keluar dengan maksud. Dan itu Tuhan tidak mau. Kamu alihkan pandanganmu. Lihat tanganku bekerja di tengah-tengah kamu mengalami kesulitan. Kenapa? Tuhan utus Yonatan. Ini caranya Tuhan aneh ya. Untuk apa? Menguatkan kepercayaan Daud. Nah, peristiwa di padang gurun Sif ini kemudian dimazmurkan oleh Daud dalam Mazmur 63. Inilah petanya, ya. Jadi saya beri tanda panah di situ, itu Sif, ya, dekat dengan Hebron, sangat dekat dengan Hebron, ya. Lalu di situ ada danau, laut mati, ya. Dan di situ Daud bersembunyi di padang gurun Sif. Jadi pengalaman Daud di Sif ini salah satu cara memurnikan pandangan dari Daud. Jelas di sini providensia nampak dengan jelasku dengan mata jasmani. Allah tidak menyerahkan dia ke dalam tangan Saul.
Ini tangan Allah. Ia, Yonatan, menguatkan kepercayaan Daud kepada Allah. Nah, bukankah ini providensi Allah yang nyata? Kenapa begitu? Karena kata Sif itu betul berarti tempat pemurnian. Refining place. Yang juga berarti mengalir. Kenapa, Sku? Karena sesuatu yang mau dimurnikan itu mesti cair. Minggu lalu saya sudah khotbahkan itu. Meltdown. Ya, cair. Oleh karena cair lalu mengalir. Nah, disitulah mulai terjadi pemurnian. Nah, begitu juga hati kita ini. Kalau hati kita tidak diremukkan, lembut, nggak bisa terjadi pemurnian. Nah, Mazmur 63 ini saya beri judul sendiri dalam Alkitab saya. Mazmur untuk kandidat raja. Dan alasannya yang kuat, Mazmur 63 ayat 12 berbunyi, Tetapi raja akan bersukacita di dalam Allah. Setiap orang yang bersumpah demi dia akan bermegah karena mulut orang-orang yang mengatakan dusta akan disumbat. ya, diakhiri dengan kata-kata ini, raja akan bersukacita di dalam Allah. Nah, kenapa bisa bersukacita? Ya, tentu bagaimana merespons waktu menjalani pemurnian. Bagaimana respon kita? Nah, mari kita mau belajar dari kehidupan Daud ini. Respons yang baik kalau sudah mengalami pemurnian, tentu mengalami hal yang tidak menyenangkan, di mana sudah dipres, ditekan, ya, saudara sedang digencet. Tapi yang pertama, ini yang dilakukan Daud. Dia bersyukur. Nah, ini respons yang baik pertama-tama. Karena itu kalau ada masalah, jangan marah-marah. Ini penting sekali. Engkau pakai ayat katanya segala perkara mendatangkan kebaikan. Iya toh? Nah, kalau segala perkara termasuk perkara yang buruk. Mazmur 63 ayat 1 dan 2 berkata, Mazmur Daud, ketika ia ada di padang gurun Yehuda, ya Allah, Engkaulah Allahku. Pagi-pagi rohku mencari Engkau, jiwaku haus kepadamu, tubuhku rindu kepadamu, seperti tanah yang kering dan tandus tiada berair. Iya, ketika ada di padang gurun, tempat dia dimurnikan. Sama seperti Yesus pergi ke padang gurun. Untuk apa? Dipimpin roh ke sana untuk apa? Untuk ya dites. Nah, apa yang perlu dilakukan? Ini responsku. Pagi-pagi saya tuliskan rohku. Bahasa Indonesia berkata aku. Kenapa roh? Karena yang bersifat mencari itu spirit. Ya, jadi mesti saudara 3 segi hidupmu, roh, jiwa, tubuh, ini betul-betul engkau arahkan kepada persekutuan. Nah, ini pentingnya kalau saudara tiap pagi berdoa. Apa yang paling penting? Spirit, roh. Roh ini mesti mencari. Jiwa ini mesti haus kepada Tuhan. Tubuh dikatakan rindu. Ya, rindu ketemu. Seperti di tanah kering, haus, sudah butuh air. Jadi walaupun berada di padang gurun, di tanah kering tandus tidak berair, justru disitulah jiwa, roh, jiwa, bahkan tubuh kita harus arahkan kepada Tuhan. Di mana? Dalam ibadah. Karena itu betapa pentingnya saudara beribadah. Ya, tentu paling baik itu kalau berkumpul itu paling gampang untuk membakar
spirit kita. Ya, kalau kita lemah, orang lain bisa memberi dorongan. Karena itu betapa pentingnya juga ibadah dalam berkumpul. Ya, seperti tadi Yonatan datang, beda pasti. Kalau Daud sendiri dengan orang-orangnya ditambah seorang saja yang punya iman yang kuat, beda. Jadi yang pertama selalu bersyukur. Tapi yang kedua ini kuncinya. Selalu memandang Tuhan dalam kekudusan. Mazmur 63 ayat 3-5. Demikianlah aku memandang kepadamu di tempat kudus sambil melihat kekuatanmu dan kemuliaanmu. Sebab kasih setiamu lebih baik daripada hidup. Bibirku akan memegahkan engkau. Demikianlah aku mau memuji engkau seumur hidupku dan menaikkan tanganku demi namamu. Nah, ini kunci kekuatan di sini letaknya. Setelah bersyukur, kita mesti memandang pada Tuhan. Jangan memandang problem yang berat, musuhmu yang selalu cari masalah dengan engkau. Coba engkau alihkan pandanganmu kepada Tuhan. Di sini katakan, Tuhan itu kekuatan dan kemuliaan. Ya, kalau ini memang harapan kita, kenapa kita tidak mau memandang pada Tuhan? Dia kekuatan. Nah, ini yang membuat bisa memuji. Jadi kalau engkau pandang terus pada Tuhan, hatimu tidak risau, tapi mampu dibalik memuji, diganti dengan pujian. Apa akibatnya? Ini akibatnya, jiwa dikenyangkan, dipuaskan. Wah, ini penting ya. Karena jiwa inilah yang jadi masalah. Ya, Mazmur 63 ayat 6-8. Seperti dengan lemak dan sumsum jiwaku dikenyangkan, dan dengan bibir yang bersorak-sorai mulutku memuji-muji. Apabila aku ingat kepadamu di tempat tidurku, merenungkan engkau sepanjang kawal malam, sungguh engkau telah menjadi pertolonganku, dan dalam naungan sayapmu aku bersorak-sorai. Wow, sekarang dipuaskan jiwa itu, pikiran, perasaan yang sering mengganggu ini loh. Ini mesti dimantapkan, dipuaskan. Saat itulah baru dari mulut Daud berkata, sungguh engkau telah. Loh, ini satu keyakinan, telah, walaupun belum. Engkau telah menjadi pertolonganku. Kenapa? Karena pegang janji Tuhan sekarang kembali. Back to the Bible. Back to the covenant. Ya. Engkau telah menjadi pertolonganku. Karena itu sekarang memujinya beda lagi. Dibawa dalam naungan sayapmu aku memuji. Bersorak. Ya. Setelah jiwa dikenyangkan, jadi apa? Jiwa melekat. Nah, kalau sudah melekat ini nanti sudah baca Mazmur 91. Banyak orang memakai pasal ini untuk pandemi. Tuhan nanti akan begini, begitu menatang dan supaya kirim malaikat. Tapi ada satu syarat. Syarat ini harus dipenuhi, yaitu kalau jiwa itu melekat. Baru perlindungan Tuhan itu full, betul-betul penuh. Mazmur 63 ayat 9-12. Jiwaku melekat kepadamu, tangan kananmu menopang aku. Tetapi orang-orang yang berikhtiar mencabut nyawaku akan masuk ke bagian-bagian bumi yang paling bawah. Mereka akan diserahkan kepada kuasa pedang. Mereka akan menjadi makanan anjing hutan. Tetapi raja akan bersukacita di dalam Allah. Setiap orang yang bersumpah demi Dia akan bermegah, karena mulut orang-orang yang mengatakan dusta akan disumbat. Wah, kalau sudah jiwa melekat, ini sudah nempel. Ya,
Apa yang terjadi? Raja akan bersuka cita dalam Allah, dalam. Sekarang dia sudah tahu dirinya di dalam Tuhan. Ya, memang ada baiknya kalau kita mendengar Christ in you. Kristus dalam kita. Itu sudah bagus. Tapi jauh lebih bagus kalau kita di dalam Kristus. Beda. Karena kalau Tuhan dalam kita, yang berkuasa masih kita. Kalau Anda masuk rumah saya, siapa yang berkuasa? Saya. Tapi kalau saya masuk rumahmu, Anda yang berkuasa. Makanya Christ in you, good. Itu mula-mula. Tapi yang lebih bagus, you are in Christ. Itu jauh lebih baik. Karena di situ engkau berada dalam naungan sayapnya selalu. Ya. Nah, ini yang membuat Daud bisa bermegah sekarang. Ya. Bermegah. Luar biasa. Nah, seperti itulah. Kalau Daud mengalami proses seperti ini, Yakub serupa. Di sungai Yabok inilah Yakub beroleh kunci kemenangan seperti Daud. Yaitu apa? Waktu pandangannya betul. Jadi pandangannya bukan lagi pada Esau, aku ketemu Esau, dia datang dengan 400 orang. Tapi sekarang dia melihat Tuhan. Ini kunci kemenangan. Ya. Nah, kalau orang beribadah dengan benar, dia itu bisa membandingkan dirinya, nilainya dengan diri Allah. Kenapa orang bisa ibadah dengan betul? Kalau dia menilai dirinya itu sangat kecil, sangat tidak berkuasa, lemah, dan dia lihat Tuhan maha kuat, maha besar. Ini ibadah yang betul. Apa? Karena ibadah itu letaknya penghormatan kita pada Allah. Ya, seorang yang sangat miskin, kalau dia ketemu dengan orang yang sangat kaya, penghormatannya luar biasa. Tapi kalau orang sangat kaya, ketemu orang miskin, bisa penghormatannya luar biasa. Sulit. Ya, karena itu kalau sudah ke dokter, sudah hopeless, lalu ada dokter yang pernah menolong orang-orang semacam engkau bisa, engkau rasa ini penghormatan, engkau berikan kepadanya. Yakub tahu kakeknya Abraham diberkati oleh siapa? Pasti karena Yakub ini masih ada 15 tahun hidup bersama Abraham. Nanti sudah lihat ya, umur berapa, nanti dilihat Yakub ini umur 15. Jadi selama 15 tahun ketemu dengan kakek. Pasti cerita, pada zaman dulu itu orang itu bukan baca medsos, tapi dengar dari orang tua cerita. Ya, dan Bapak Abraham berkata, aku dulu pernah perang melawan 4 raja yang besar. Padahal tenagaku, orang-orangku cuma 318. Tapi menang. Wah, Yakub waktu kecil begitu dengar itu, waduh, Allah Abraham dahsyat. Ya, saudara. Dan waktu dia ketemu dengan mertuanya, waktu mengejar, mertuanya mimpi, lalu diberi peringatan, lalu ada kata-kata Allah yang disegani Ishak. Dan dia kenal
Allah ayahnya ini sangat ditakuti oleh Ishak. Jadi waktu Yakob merasa dirinya bergumul dengan Allah, maka dia ambil sikap yang benar ini. Wah, aku sedang berhadapan dengan Allah yang maha tinggi. Allah yang ditakuti oleh ayahku yang sangat dihormati. Bahkan pencipta langit dan bumi. Nah, ini mutu ibadah kita. Seringkali kalau kita datang berdoa, kita tidak punya pemikiran seperti itu. Ya, karena kebiasaan. Coba kalau penghormatanmu makin tinggi, makin engkau itu ibadahmu itu makin berbobot. Makin kau punya rasa segan sama Tuhan, takut. Engkau makin suka menuruti firman Tuhan. Karena itu dalam pergumulannya, nah ini kalau Yakob ini mengalami, dia memegang ini orang ini, yaitu Tuhan ini. Kita ulangi Kejadian 32 ayat 25 sampai 26. Ketika orang itu melihat bahwa ia tidak dapat mengalahkannya, ia memukul sendi pangkal paha Yakub, sehingga sendi pangkal paha itu terpelecok. Ketika ia bergulat dengan orang itu, lalu kata orang itu, biarkanlah aku pergi karena fajar telah menyingsing. Saud Yakub, aku tidak akan membiarkan engkau pergi jika engkau tidak memberkati aku. Iya, jelas kalau terpelecok pasti kalah, pasti kesakitan. Ya, pasti kalau bisa melepas saja, sudahlah aku kalah. Tapi Yakob tidak mau melepasku. Ya, Tuhan kata biarkan aku pergi. Enggak, aku enggak mau melepas. Kalau engkau tidak memberkati aku lebih dulu. Ini saudara kalau datang pada Tuhan, ya sekarang bersyukur saya masih bisa berlutut kembali. Sudah beberapa tahun saya enggak bisa berlutut karena kaki saya begitu berlutut. Waduh, sakitnya bukan main. Karena pembuluh darah saya sudah kurang baik, pembuluh darah balik kurang baik, kaki sudah totol hitam-hitam. Ya, untung Tuhan pindahkan saya di rumah di atas. Saya sekarang jalan mulai membaik, tapi masih belum komplit. Tapi saya paksakan tiap pagi berlutut, karena berlutut posisi paling baik. Beda. Ya, begitu berlutut itu postur penyembahan. Kalau kita mau menerima berkat, gimana? Ibrani 7 ayat 7 berkata, memang tidak dapat disangkal bahwa yang lebih rendah diberkati oleh yang lebih tinggi. Iya, sudah mau terima berkat Tuhan, engkau mesti menghadap Tuhan, engkau tinggikan dia lebih dulu, betul enggak? Jelas di sini. Tidak dapat disangkal. Orang yang lebih rendah diberkati oleh orang yang lebih tinggi. Seberapa tinggi engkau meninggikan Tuhan, sebegitulah power berkatnya turun. Ya, ini penting. Jadi sikap kita dalam ibadah itu sangat menentukan. Berkat-berkat Tuhan turun. Khususnya berkat rohani. Ya, sehingga dalam Kejadian 32 ayat 27 sampai 30. Bertanyalah orang itu kepadanya, siapakah namamu? Sautnya, Yakub. Lalu kata orang itu, namamu tidak akan disebutkan lagi Yakub, tetapi Israel. Sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia dan engkau menang. Bertanyalah Yakub, katakanlah juga namamu. Tetapi sautnya, mengapa engkau menanyakan namaku? Lalu diberkatinyalah Yakub di situ. Yakub menamai tempat itu Peniel, sebab katanya, aku telah melihat Allah berhadapan muka, tetapi nyawaku tertolong. Iya, waktu bergumul dengan Tuhan, maka ditanya oleh Tuhan, siapa namamu? Yakub menjawab dengan tegas,
Yakob. Yakob artinya pengambil alih, pemegang tumit. Tuhan kata, setelah ini namamu bukan lagi Yakob, tapi Israel. Sebab engkau telah bergumul dengan Allah dan manusia. Siapa itu? Allah dan manusia. Yesus. Yesus itu Allah, Yesus itu manusia. Jadi malaikat ini bukan malaikat biasa, ini Yesus. Ingat, kalau sudah berdoa, engkau itu sedang merangkul Yesus. Coba punya pikiran seperti itu. Yesus, aku mau sikap engkau, aku tidak mau melepaskan engkau. Berkati aku. Ya, aku tidak melepas sampai engkau memberkati. Yakob bertanya, siapa namamu? Tidak dijawab Tuhan. Ya, tapi yang penting apa yang diminta itu diberikan, yaitu berkat. Jadi betapa pentingnya yang namanya berkat Tuhan. Waktu Anda bergumul dengan Tuhan, mintalah Tuhan, jangan Tuhan lalui saya, berilah berkat-Mu. Aku tidak akan melepas sebelum Engkau memberkati aku. Nah, perubahan pandangan Yakob ini dimulai saat dia ibadah dengan intens, ya, dengan dalam begitu, dengan kuat. Tadi katakan ketika orang itu melihat, ia tidak dapat mengalahkannya, ia memukul sendi paha Yakob. Sehingga sendi paha Yakob itu terpelecok. Ketika ia bergulat, nah kata bergulat itu abak. Minggu lalu juga saya terangkan, ini bergulat itu jadi debu, jadi partikel-partikel kecil. Saya tuliskan, kita ini kalau ibadah dengan betul, makin kita sadar, I am nothing. Aku bukan apa-apa. Aku tidak punya arti dengan Allah yang besar. Makin sudah intens ibadahmu, engkau bisa makin merendah. Karena itu kenapa banyak orang kalau sudah mumbul diberkati, bukannya tambah rendah hati, meninggi, itu pasti. Saya katakan, karena enggak seimbang. Berkatnya banyak, ibadahnya merosot. Karena itu, saudara-saudara yang sudah diberkati, ingat. Jangan mengabaikan ibadah. Karena ibadah itulah yang membuat engkau bisa merasa makin kecil. Sehingga engkau berkata, hanya berkat Tuhan yang mampu mengatasi. Kalau tidak engkau berkata, karena kekuatanku, karena aku hebat, karena aku punya uang. Nah, saudaraku, itulah yang terjadi dalam pandangan Yakob. Ya, bahwa Allah itu sanggup melakukan lebih dari apa yang dia pikirkan. Efesus 3 ayat 19b sampai 20. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan. Seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Iya, aku berdoa supaya kamu dipenuhi dalam seluruh kepenuhan Allah. Di mana itu? Dalam doa, dikatakan aku berdoa. Karena itu betapa pentingnya saudara ibadah dalam doa-doamu. Disitulah terjadi yang namanya impartasi Roh Kudus dalam hidupmu. Artinya impartasi dari diri Allah itu terjadi. Itu seperti orang diinfus.
Kalau engkau lemah, lalu kasih makanan, diinfus. Kuat. Seperti itu. Jadi pemenuhan dirinya, diri Allah, firman. Makanya betapa pentingnya firman itu masuk. Saat itu Yakob, ya, dia dengar Tuhan kata, namamu tidak lagi disebut Yakob, tapi Israel. Ingat, bukan kekuatanmu sekarang yang menghadapi Esau, tapi I am. Israel artinya God fights, God prevails. Allah menang, Allah berperang, bukan kamu lagi. Nah, di mana itu dilakukan? Di penyeberangan Yabok. Sudah beberapa kali saya katakan Yabok artinya he will empty. Ia akan mengosongkan. Jadi Yakob ini dikosongkan. Kenapa? Dikosongkan dari kekuatannya. Karena pangkal paha ini paling kuat, dibuat terpelecok. Dikosongkan dari sifatnya, pemegang tumit, pengambil alih. Sekarang diganti dengan kekuatan, kualitas Allah. Itulah Israel. Allah yang Maha Kuasa berperang bagimu. Karena itu kalau engkau dihina orang itu, jangan marah. Kalau engkau betul, Allah yang nanti berperang. Engkau diginikan, dibully, jangan balas, nggak perlu. Kalau balas, dia balas lagi. Tapi kalau Allah yang berperang, selesai. Jadi awal kemenangan hidup adalah tersingkapnya, selubung ini loh, selubung apa, selubung ketakutan atas kemampuan diri. Diganti dengan ucapan ini, aku telah melihat Allah berhadapan muka, tetapi nyawaku tertolong. Sekarang dia tahu, dia tidak perlu khawatir nyawanya. Karena itu nanti kita melihat setelah ini, Yakob berubah strategi menghadapi Esau. Strateginya yang lama yang dia pakai, yang dia rencanakan, dia rombak total. Dia putar balik. Itu namanya metanoia, bertobat. Bertobat itu artinya putar balik. Ya, kuncinya di mana? Ini, aku telah melihat Allah. Rindukan, seperti Daud tadi. Jiwaku merindu akan engkau. Di mana? Di padang gurun. Justru itulah tempat-tempat kritis. Di mana engkau bisa justru menerima di situ. Waktu engkau sudah merasa, aku enggak tahan, aku enggak bisa. Tuhan, hanya engkau, hanya engkau. Nah, saat itulah engkau betul mengalami pertolongan Tuhan. Engkau bisa melihat kekuatan Allahmu dan jiwamu tertolong. Jiwa tertolong. Yuk mari kita berkata, ya Allah, engkau kerinduanku. Selalu ku cari wajah-Mu Tuhan. Ya Allah, engkau kerinduanku. Selalu ku cari wajah-Mu Tuhan. Seperti tanah yang kering rindukan air, demikianlah jiwaku rindu engkau. Ku memandang-Mu di tempat kudus, dan ku melihat kemuliaan-Mu.
ku berdiam di bawah naungan sayap-Mu, dan ku dapati kekuatan baru. Sebab kasih setia-Mu lebih dari hidup, kebaikan-Mu melimpah atasku. Jiwaku melekat kepadamu Tuhan, betapa ku merindukan-Mu. Mari kita berdiri bersama. Ya Allah, Engkau kerinduanku, selalu ku cari wajah-Mu Tuhan, seperti tanah yang kering rindukan air. Demikianlah jiwaku rindu Engkau. Ku memandang-Mu di tempat kudus, dan ku melihat kemuliaan-Mu. Ku berdiam di bawah naungan sayap-Mu, dan ku dapati kekuatan baru. Sebab kasih setia-Mu lebih dari hidup, kebaikan-Mu melimpah atasku. Jiwaku melekat kepadamu Tuhan, betapa ku merindukan-Mu. Bait kedua. Ku memandang-Mu di tempat kudus, dan ku melihat kemuliaan-Mu. Ku berdiam di bawah naungan sayap-Mu, dan ku dapati kekuatan baru. Sebab kasih setia-Mu lebih dari hidup, kebaikan-Mu melimpah atasku. Jiwaku melekat kepadamu Tuhan, betapa ku merindukan-Mu. Rindukanku sampai jiwa kita melekat. Bukan hanya kita bersekutu dengan Tuhan biasa, sampai jiwa kita kenyang dan kita melekat seperti seorang anak kecil yang selalu melekat dengan ibunya. Dia merasa disitulah ketenangan. Mari kita memandang Tuhan di tempat kudusnya. Ini penting, biar kita melihat kemuliaan Tuhan. Ku memandang-Mu. Ku memandang-Mu di tempat kudus, dan ku melihat kemuliaan-Mu. Ku berdiam di bawah naungan sayap-Mu, dan ku dapati kekuatan baru. Sebab kasih setia-Mu, Amin Tuhan. lebih dari hidup. Yes Tuhan, Kebaikan-Mu melimpah atasku. Jiwaku melekat Tuhan. Jiwaku melekat
kepadamu Tuhan, betapa ku merindukanmu. Sebab kasih setiamu lebih dari hidup, kebaikanmu melimpah atasku. Jiwaku melekat kepadamu Tuhan, betapa ku merindukanmu. Sebab kasih setiamu, sebab kasih setiamu lebih dari hidup, kebaikanmu melimpah atasku. Jiwaku melekat kepadamu Tuhan, betapa ku merindukanmu. Haleluya. Sebab kasih setiamu lebih dari hidup. Amin Tuhan. Kebaikanmu melimpah atasku. Jiwaku melekat kepadamu Tuhan, betapa ku merindukanmu. Jiwaku melekat, jiwaku melekat, amin, kepadamu Tuhan, betapa ku merindukanmu. Jiwaku melekat Tuhan, jiwaku melekat, amin, kepadamu Tuhan, betapa ku merindukanmu. Merindukanmu Tuhan, kasih setiamu, kebaikanmu, kekuatanmu, kemuliaanmu. haleluya. Oh Tuhan, Terima kasih buat kebaikanmu Tuhan. kami bersyukur. Yesus, Kasih setiamu. Angkat hatimu teman-teman, pujilah Dia. kasih setiamu Tuhan, Biar jiwamu bersorak. lebih dari hidup. Haleluya. Haleluya. Jesus, Jesus. Glory. Buka hatimu, buka suaramu, muliakan Dia. Haleluya. Sebab kasih setiamu, Sebab kasih setiamu lebih dari hidup, kebaikanmu melimpah atasku. jiwaku Tuhan, Jiwaku melekat kepadamu Tuhan, betapa ku merindukanmu. Sebab kasih setiamu lebih dari hidup,
kebaikan-Mu melimpah atasku. Jiwaku melekat kepadamu Tuhan, betapa ku merindukan, Betapa ku merindukanmu. betapa ku merindukanmu. Terima kasih Tuhan. Kasih setiamu lebih dari hidup. Amin. Kebaikanmu nyata ya Tuhan. Amin. Biar jiwa kami melekat. Yes. Melekat. Amin. Melekat. Amin. Itulah kekuatan kami. Disitulah kekuatan kami. Amin. Karena Engkau yang berperang bagi kami. Amin. Engkau ya Tuhan yang akan membuat semuanya Tuhan menjadi kemenangan dan kemenangan. Amin. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Terima kasih. Berkati anak-anak-Mu dalam problem-problem mereka. Engkau akan Tuhan sertai supaya mereka sanggup Tuhan mengatasi. Yes. Amin. Dan mereka berkemenangan dalam hidup ini. Dan problem keluarga, ekonomi, bahkan juga sakit penyakit. Engkau pulihkan semuanya ya Tuhan. Amin. Juga untuk pemerintahan kami, adakan hal-hal yang di luar kemampuan kami. Terjadi revival Tuhan, revival di negeri ini. Amin. Nama Tuhan kami puji, kami besarkan. Kami tadakan tangan kami untuk menerima berkat-Mu. Dan saudaraku, terimalah berkat daripada Allah Bapa kita, kasih sayang daripada Putra Tuhan Yesus, dan persekutuan Roh Kudus yang akan menyertai engkau sampai Maranatha, Dia datang kembali. Dan setiap kita yang percaya berkata bersama, amin. Tuhan memberkati Anda semua. Amin. Hai Inspiration People, jangan lupa untuk mengikuti iGen Online Service setiap Sabtu jam 5 sore di YouTube channel Generasi Inspirasi. God bless. Hai Sobat Nambah, ikuti ibadah online Anak Nambah yang diadakan melalui Zoom. Khusus minggu ini, ibadah gabungan untuk kelas kecil dan kelas besar, jam 8:30 pagi. Yuk bersukacita dan mendengarkan firman Tuhan bersama. God bless you. Penyaluran kolekte maupun persembahan lainnya dapat dilakukan melalui transfer ke nomor rekening gereja dengan nomor 009 707 2071 atas nama Megawati dan Lee Irwande atau dengan scan QR Code berikut ini. Bagi jemaat Tuhan yang rindu mendapatkan informasi seputar kegiatan gereja, renungan harian, dan lain-lain melalui WhatsApp gereja, Anda dapat mendaftar dengan cara ketik BC spasi on dan mengirimkan ke WA gereja dengan nomor 0815 7802 2000. Untuk mengikuti ibadah offline di gereja, jemaat dapat mendaftarkan diri di link berikut ini. Silakan mengisi data diri dan mengikuti protokol yang sudah ditentukan.